Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Belajar. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang super keren. Sebut saja, toolkit komunikasi yang bisa mengubah cara kita ngobrol selamanya. Serius, ini bakal game changing. Makanya, sebelum kita mulai, pastiin dulu kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan pembahasan seru kayak gini. Oke? Yuk kita mulai. Oke, coba deh jujur. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak lagi ada di dalam argumen yang sama berulang-ulang terus? Kayak nonton GIF yang rusak gitu, muter di situ-situ aja. Sama pasangan, sama teman, atau bahkan di kantor. Mungkin topiknya beda-beda, tapi polanya sama. Kalimat andalannya, kamu tuh ya nggak pernah dengerin aku. Kita udah ngomong panjang lebar, tapi kok rasanya nggak nyampe-nyampe? Bikin frustrasi banget kan? Nah, gimana kalau aku bilang setiap kali kita ngobrol, kita itu sebenarnya nggak cuma lagi tukeran kata-kata atau informasi. Kita itu lagi ngerjain sesuatu yang jauh lebih besar. Kita, secara harfiah, sedang ikut menciptakan dan membangun dunia sosial kita. Keren kan? Setiap obrolan itu kayak satu bata untuk membangun rumah hubungan kita. Yap, ini dia, ide utama di balik sebuah teori komunikasi yang luar biasa praktis dan benar-benar bisa mengubah cara kita mandang obrolan sehari-hari. Namanya adalah Coordinated Management of Meaning, atau biar gampang, kita sebut aja CMM. Coba deh kita resapi kutipan dari W. Barnett Peirce, salah satu penggagas teori ini. Ini nih jantungnya CMM. Intinya apa sih? Gampangnya gini, komunikasi itu bukan cuma kayak cermin yang memantulkan dunia. Enggak, komunikasi itu adalah palu dan pahat yang membentuk dunia itu sendiri. Setiap obrolan, sekecil apapun, itu ikut andil membangun hubungan kita, dinamika keluarga kita, sampai budaya di tempat kerja. Jadi, apa itu CMM? Sederhananya, ini adalah sebuah teori yang super praktis yang dikembangin sama Barnett Peirce dan Vernon Cronen. Coba deh, jangan bayangin ini sebagai teori akademis yang ribet dan bikin pusing. Anggap aja CMM ini kayak satu set toolkit canggih yang bisa kita pakai buat ngebongkar dan benerin cara kita ngomong satu sama lain. Nah, sekarang ayo kita buka kotak peralatannya. CMM ini nawarin beberapa model atau alat yang bisa bantu kita menginspeksi sebuah percakapan dan ngelihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ini adalah alat-alat buat mengubah permainan komunikasi kita jadi lebih baik. Pertanyaan ini adalah kunci buat alat pertama kita. Seringkali apa yang kita ucapkan itu cuma puncak gunung es. Kata-kata itu cuma permukaannya. CMM bantu kita buat menyelam lebih dalam dan ngelihat lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di bawahnya. Oke, ini alat pertama kita, hierarki makna. Bayangin aja, ini kayak folder di dalam folder di komputer. Di level paling dalam ada konten. Ini kata-kata mentahnya. Misalnya kalimat, kamu nggak pernah dengerin aku. Nah, makna kalimat ini bisa berubah total, tergantung dia ada di folder mana. Satu level di atasnya ada tindak tutur. Ini tuh aksi yang kita lakuin lewat kata-kata itu. Kita lagi ngeluh, lagi nuduh, atau cuma lagi cari perhatian. Terus folder itu ada di dalam folder episode atau situasinya. Ini lagi di tengah makan malam romantis atau lagi adu mulut sengit. Beda banget kan maknanya? Dan gitu terus, sampai ke lapisan paling luar kayak hubungan kita sama dia dan bahkan pola budaya kita. Tiap lapisan ngasih konteks baru. Nah, ini dia yang sering jadi sumber masalah. Ada perbedaan besar antara apa yang sebenarnya terjadi atau cerita yang dijalani dengan narasi yang kita bikin soal kejadian itu atau cerita yang diceritakan. Contohnya, cerita yang kita ceritakan ke diri sendiri adalah aku cuma mau didengerin kok. Tapi buat lawan bicara kita, cerita yang mereka jalani adalah aku diserang dan disalah-salahin. Nah, di jurang pemisah antara dua cerita inilah kesalahpahaman itu lahir dan tumbuh subur. Buat menjelajahi jurang pemisah tadi, kita punya alat namanya model lutut. Anggap aja ini peta buat gunung es komunikasi. Di puncaknya yang kelihatan ada cerita yang diceritakan. Tapi di bawah permukaan air, banyak banget. Ada cerita yang sengaja nggak diceritakan. Misalnya kamu nggak bilang kalau kamu sebenarnya lagi stres berat karena kerjaan. Ada cerita yang udah kamu sangkaikan, tapi nggak didengar. Mungkin pasanganmu bilang, iya aku dengerin, tapi kamu nggak merasa dimengerti. Bahkan ada cerita yang kita sendiri nggak sadar, atau cerita yang dianggap tabu buat diomongin. Dengan menyadari semua lapisan ini, kita jadi bisa lebih berempati. Oke, kita balik lagi ke masa awal kita. Pola argumen yang berulang-ulang dan bikin capek itu, di dalam CMM ada istilah kerennya loh, Unwanted Repetitive Patterns atau URPs. Anggap aja ini kayak glitch atau bug di program percakapan kita, yang bikin dia ngelup terus tanpa ada jalan keluar. CMM membedain dua jenis putaran atau loop. Yang kita mau itu charmed loops. Ini siklus positif. Obrolan yang baik, bikin hubungan jadi baik, yang akhirnya bikin obrolan makin baik lagi.
Nah, yang harus kita waspadai itu strange loops, putaran aneh. Ini paradoks. Makin kenceng kita berusaha keluar dari masalah, kita malah makin kejebak di dalamnya. Balik ke contoh tadi, makin kamu nuduh pasangan nggak pernah dengerin, makin dia diam dan menghindar dari konflik, yang akhirnya bikin kamu makin ngerasa nggak didengerin. Tuh kan, lingkaran setan, bikin pusing. Buat memvisualisasikan putaran ini, kita bisa pakai alat namanya model serpentin. Ini kayak kita ngegambar peta alur percakapan, bolak-balik kayak ular. Dengan metain alurnya, kita bisa lihat dengan jelas momen-momen kritis atau titik persimpangan, di mana satu respons yang beda aja itu bisa mengubah seluruh arah pembicaraan. Yang terakhir ada model Daisy. Bayangin sebuah masalah, misalnya komunikasi dalam hubungan, itu jadi pusat bunganya. Nah, setiap kelopaknya itu adalah percakapan atau pengaruh yang berbeda, obrolan sama teman, nasihat dari orang tua, apa yang kita tonton di film, dan lain-lain. Model ini bantu kita buat lihat gambaran besarnya dan semua suara yang ikut campur dalam satu situasi. Oke, setelah kita bongkar semua alat-alat canggih ini, pertanyaan besarnya adalah, terus gimana? Gimana caranya kita pakai semua ini buat bikin perubahan yang nyata di hidup kita? Inilah pesan utama dari CMM yang paling powerful. Ini bukan cuma slogan motivasi, tapi ini kenyataan. Dengan mengubah pola komunikasi kita, sekecil apapun itu, kita beneran punya kekuatan buat mengubah hubungan kita, tim kita, dan pada akhirnya dunia sosial kita sendiri. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. CMM ini beneran dipakai secara luas di berbagai bidang. Mulai dari mediasi konflik yang rumit, membangun budaya perusahaan yang lebih sehat dan produktif, sesi terapi buat pasangan, sampai dialog antar budaya yang sensitif. Alat-alat ini beneran terbukti efektif di dunia nyata. Jadi, coba kita renungkan ini bareng-bareng. Setiap obrolan, setiap komentar di sosmed, setiap meeting itu adalah sebuah kesempatan untuk membangun sesuatu. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita sedang membangun, tapi apa yang sedang kita bangun bersama. Dunia kayak apa yang mau kalian ciptakan lewat percakapan kalian hari ini. Itu dia toolkit komunikasi dari GMM. Semoga ini bisa jadi alat yang berguna buat kita semua untuk membangun dunia sosial yang lebih baik dimulai dari obrolan kita hari ini. Kalau kalian mau mendalami lebih jauh, semua sumber dan referensinya udah aku cantumin di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak udah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah!